Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Widiarto, jurusan Kimia Universitas Lampung, akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kinetika kimia. Bahan ini adalah materi pada bab ke-14 dari buku Rancang jilid kedua. Reaksi kimia, kita dapat memandang reaksi kimia ini dari dua sudut pandang, yaitu termodinamika dan kinetika. Sudut pandang termodinamika ini memandang suatu reaksi kimia, apakah suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Ini dilihat daripada besarnya energi bebas Gibbs atau delta G, di mana pada termodinamika itu tidak melihat seberapa cepat suatu reaksi itu berlangsung. Kecepatan reaksi ini dipelajari pada bab mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia ini berhubungan dengan laju reaksi, yaitu berubahnya konsentrasi reaktan ataupun produk terhadap waktu. Satuan daripada laju reaksi merupakan molar per detik. Jadi laju rata-rata dari suatu reaksi kimia itu dapat kita tuliskan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk dalam selang waktu delta T. Kalau suatu reaksi A menjadi B, maka kita dapat tuliskan laju sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Tanda negatif di situ menunjukkan bahwa delta A bernilai negatif karena mengalami penurunan atau pengurangan konsentrasi reaktan. Kita dapat menuliskan juga ini reaksi A berubah menjadi B, ya. Dalam gambar itu bisa kita lihat A itu berwarna hitam, ya. Kemudian B itu titik-titik berwarna merah, ya. Selama selang daripada waktu ini kita catat, ya. 10 detik, kemudian 20 detik, dan seterusnya. Ini kemudian kita plotkan dalam suatu kurva, yaitu banyaknya molekul versus waktu, ya. Karena kita dapat melihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka molekul-molekul A mengalami pengurangan, sedangkan molekul-molekul B mengalami peningkatan atau penambahan. Tulislah rumus laju untuk reaksi berikut ini ditunjukkan dari hitamnya reaktan dan penyusunan. Kita dapat menuliskan rumus laju, yaitu laju sama dengan untuk berkurangnya reaktan kita menuliskan minus delta konsentrasi reaktan per delta T. Ini. Atau juga bisa ini minus delta UCL min berkurangnya reaktan. Ini adalah bertambahnya produk. Untuk soal B, kita lihat di sini 3O2 menjadi 2O3, koefisiennya adalah 3, 2. Nah, kita tuliskan untuk berkurangnya reaktan berarti adalah minus sepertiga dikali delta konsentrasi O2 ke delta T, atau kalau kita tuliskan dengan bertambahnya produk,
setengah kali delta konsentrasi O3 per delta T. Jadi kalau yang C dalam reaksi ini laju sama dengan minus, berarti 1/4 dikali delta konsentrasi yang ketiga sama dengan minus 1/5 kemudian bertambahnya produk berarti 1/4 ini 4 atau 1/6 kali delta H2O. Ini adalah gambar reaksi bromin dengan asam format. Kita lihat pada gelas kimia, yang pertama itu adalah bromin yang berwarna coklat, kemudian mulai ditambahkan dengan asam format. Perubahan atau terjadinya reaksi dapat kita lihat dari berubahnya warna. Berubahnya warna bromin dari coklat menjadi jernih, itu menandakan reaksi berlangsung sempurna. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka terjadi perubahan warna. Ini adalah cara untuk mengukur berapa kecepatan reaksi, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya spektrometer. Spektrometer digunakan untuk mengukur besarnya serapan atau absorban serapan cahaya dari bromin. Bromin diketahui memiliki serapan maksimum pada 393 nanometer. Dengan demikian, apabila konsentrasi bromin berkurang, kita bisa melihat bahwa serapan bromin akan juga berkurang. Kita dapat melihat, ini suatu reaksi yang sama dengan sebelumnya, bromin ditambah asam format. Di sebelah kiri adalah tabel waktu dengan konsentrasi bromin. Kita lihat pada konsentrasi awal, bromin adalah 0,012 molar. Kemudian setelah 50 detik konsentrasinya berkurang, setelah 100 detik dan seterusnya. Maka kita dapat menghitung berapa laju rata-rata pada 200 detik pertama. 200 detik pertama berarti adalah konsentrasi bromin pada detik ke-200 dikurang dengan konsentrasinya pada detik 0, dibagi dengan delta T. Delta T-nya 200. Berarti laju rata-rata sama dengan minus, ini kita bisa tuliskan. Kemudian kita juga bisa menghitung ini laju pada detik tertentu, yaitu pada 300 hingga 350. Kita bisa menuliskan. Nah, sedangkan ini adalah laju pada detik tertentu. Ini kita bisa menggunakan atau menggambarkan plot ini. Jadi tabel di sebelah kiri itu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi kurva. Anda perhatikan pada ini adalah laju sesaat, yaitu laju pada saat tertentu. Pada detik ke-100, lajunya adalah 2,96 kali 10 pangkat min 5. Itu dihitung dari kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung ini cukup curam, berbeda dengan menit ke-200. Menit ke-200 itu berkurang kecepatannya, begitu juga pada menit ke-300 juga semakin berkurang kecepatannya. Nah, dilihat dari kemiringannya, semakin ke kanan itu semakin landai, menandakan bahwa kecepatannya dengan bertambahnya waktu, kecepatan semakin berkurang.
Ya, kita bisa menuliskan kecepatan reaksi atau laju, ya, itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi bromin, ya, Br2, di mana harga K, ya, itu adalah laju dibagi dengan konsentrasi bromin. Jadi harga K ini akan selalu sama pada suhu yang sama, ya, dia akan selalu sama untuk satu reaksi. Ini bisa kita lihat dari gambar di kurva di sebelah kanan bawah, ya. Kalau kita memplotkan antara kecepatan dengan konsentrasi Br, ya, maka kita akan dapatkan garis lurus, ya, garis lurus menandakan bahwa kecepatan ini berbanding lurus dengan konsentrasi daripada reaktan, dalam hal ini adalah Br. Laju reaksi itu dapat kita kaitkan dengan stokiometri, ya. Misalnya 2A itu berubah menjadi B, artinya 2 mol senyawa A hilang untuk setiap mol B yang terbentuk. Maka kita bisa menuliskan laju sama dengan setengah dikali delta A per delta T, atau delta B dibagi dengan delta T. Setengah itu didapat dari 2 itu adalah nilai koefisien reaksi dari A. Atau kalau untuk bentuk yang lebih kompleks, A plus B menghasilkan C plus D, maka kita bisa menuliskan laju sama dengan min 1/A dikali delta A per delta T, dan seterusnya. Berikut adalah soal, ya. Kita bisa menuliskan persamaan laju untuk reaksi di bawah ini. Kita bisa menuliskan laju sama dengan min delta konsentrasi CH4 per delta T, atau min setengah, ya. Kenapa setengah? Karena di situ mol O2, koefisien O2 adalah 2, 1/2, dan seterusnya. Baik, kita akan melihat pada hukum laju. Hukum laju adalah hubungan antara laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konsentrasi reaktan. Hukum laju ini tidak berkaitan dengan konstanta, hukum laju tidak berkaitan dengan koefisien reaksi, ya. Jadi kita tidak bisa menuliskan laju sama dengan K konsentrasi A pangkat A kecil dikali konsentrasi B pangkat B kecil, tetapi kita tuliskan laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. X adalah orde untuk A, orde reaksi untuk A, dikali B pangkat Y. Y adalah orde untuk B, ya. Besarnya X dan Y ini dihitung dari percobaan yang kita lakukan. Ya, misalnya gas fluor, ya, ditambah dengan ClO2 menghasilkan FClO2. Dari percobaan kita peroleh data-data sebagai berikut. Kita buat 3 buah percobaan. Percobaan pertama, sebanyak 0,1 molar F2 direaksikan dengan 0,01 molar ClO2. Kita hitung kecepatannya, ya. Kecepatannya ternyata 1,2 dikali 10⁻³ molar per detik. Kemudian kita buat lagi percobaan berikutnya, percobaan 2. F2-nya kita buat tetap 0,1, kemudian kita ClO2-nya kita buat 4 kali daripada yang pertama. Kita ukur lagi kecepatannya, ternyata kita diperoleh 4,8 kali 10⁻³. Kemudian kita buat percobaan yang ketiga, ya. Sekarang ClO2-nya dibuat tetap sama dengan percobaan pertama. F2-nya dibuat 2 kalinya.
Ternyata diperoleh kecepatannya 2,4 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Dari situ kita bisa menghitung ya, berapa faktor berapa X dan Y untuk hukum laju di sini. Ya. Kita tuliskan hukum lajunya adalah laju sama dengan konstanta kecepatan dikali F2 pangkat X CLO2 pangkat Y. Untuk menghitung besarnya X, ya, kita lihat pada percobaan 1 dan percobaan 3. Percobaan 1 F2-nya 0,1, percobaan 3 F2-nya 0,2. Jadi F2-nya meningkat 2 kali. Kita lihat kecepatannya meningkat 2 kali juga. Ini kecepatannya atau lajunya meningkat 2 kali juga. Maka X-nya adalah 1. Ya. Berikutnya untuk CLO2, ya, maka kita lihat CLO2 pada percobaan 1 dan percobaan 2, ya, ini CLO2-nya meningkat 4 kali, sedangkan kita lihat kecepatannya bagaimana? Juga meningkat 4 kali. Ya. Maka Y sama dengan 1. Ya. Jadi kita tuliskan laju sama dengan atau rate sama dengan K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi CLO2. Ini adalah hukum lajunya. Dalam hukum laju ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yaitu hukum laju selalu ditentukan melalui percobaan. Ya. Kemudian order reaksi dinyatakan dalam konsentrasi reaktan, ya, bukan dalam konsentrasi produk. Kemudian order reaktan tidak terkait dengan koefisien reaksi. Nah, ini bisa dibuktikan dari pengamatan sebelumnya, ya. F2 ditambah 2 ClO2. Di situ Anda lihat koefisien reaksinya adalah untuk Cl2 adalah 2, ya, tetapi order reaksinya adalah 1. Jadi kita tuliskan ini berdasarkan percobaan, ya, bukan berdasarkan koefisien reaksi. Nah, ini soal, ya, bisa kita selesaikan sebagai berikut. Berikut adalah soal untuk menentukan hukum laju dan konstanta laju. Dari persamaan ini kita dapat melihat bahwa reaksi yang berlangsung, dari reaksi yang berlangsung kita dapat menulis hukum laju daripada reaksi ini adalah laju sama dengan konstanta kecepatan dikali dengan konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Untuk menentukan berapa besar X dan Y, kita harus melihat pada tabel di sini. Berapa besar order reaksi NO? Itu dilihat dari konsentrasi H2 yang tetap. Ini pada percobaan 1 dan 2, H2-nya tetap, sedangkan NO ini meningkat menjadi 2 kali. Kemudian laju meningkat menjadi 4 kali. Sehingga X sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan berapa besar Y, dilihat dari konsentrasi H2 ini pada percobaan 2 dan 3, NO tetap, sedangkan H2-nya meningkat 2 kali, sedangkan pada kecepatannya juga meningkat 2 kali, sehingga besar Y adalah dengan 1. Kita dapat menuliskan laju sama dengan
dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Kemudian kita dapat menghitung berapa besar konstanta itu dengan kita memasukkan persamaan. Misalnya kita ambil pada percobaan 2, berarti persamaan dapat berubah menjadi K sama dengan laju kecepatan dibagi konsentrasi NO kuadrat konsentrasi H2 sama dengan laju pada percobaan 2 adalah 5 kali 10 pangkat 5, kemudian 10 kali 10 pangkat 3, dan H2 nya 2 kali 10 pangkat 3. Masukkan ke dalam sama kita sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat 3 kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 2. Satuannya adalah pengolah kuadrat sampai itu. Kemudian menentukan hukum laju dan menghitung konstanta laju reaksi. Kita tuliskan hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi S2O8 2- pangkat X dikali iodida pangkat Y. Nah, kita bisa menentukan berapa X dan Y di situ. Untuk konsentrasi I meningkat 2 kalinya. Jadi pada percobaan 1 dan 2 dari 0,017 menjadi 0,034, berarti meningkat 2 kali. Kecepatannya juga meningkat 2 kali. Yaitu 1,1 menjadi 2,2. Nah, jadi berarti Y sama dengan 1. Kemudian S2O8 itu pada percobaan 2 dan 3 ya, meningkat 2 kali, lajunya juga meningkat 2 kali, berarti X-nya juga sama dengan 1. Ya, maka kita tuliskan hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi S2O8 2- dikali konsentrasi iodida. Nah, untuk menghitung berapa besar K, kita bisa menuliskan hukum laju itu kita rubah ya. K-nya kita bawa ke sebelah kiri ya. Lajunya kita bawa ke sebelah kanan sehingga berubah seperti ini. Maka kita ambil dari salah satu percobaan ya. Di sini percobaan pertama. Pada percobaan pertama besarnya laju sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan konsentrasi S2O8 nya 0,08
konsentrasi iodidanya 0,034, maka K-nya adalah 0,08 per molar detik. Harga K itu adalah sama untuk semua percobaan. Kalau kita masukkan angka-angka pada percobaan 2, kemudian percobaan 3, kita dapatkan harga K yang sama. Baik, menentukan order reaksi ini juga soal yang sama ya. O2 ditambah 2NO menjadi 2NO2. Hukum lajunya adalah laju sama dengan K, konsentrasi O2 pangkat M dikali NO pangkat N ya. Berapa M dan N ya, itu dapat kita lihat dari percobaan ya. Ada percobaan, ada 5 percobaan ya. Kemudian reaksi atau order reaksi ya, itu ada beberapa order reaksi. Ini salah satu contohnya adalah reaksi order pertama ya. Misalnya A menghasilkan produk ya, zat A menghasilkan produk, maka kita bisa tuliskan laju sama dengan min delta konsentrasi A per delta T, atau laju sama dengan K dikali konsentrasi A. Ini hukum lajunya ya. Nilai satuan untuk K pada reaksi order pertama itu adalah detik pangkat min 1 atau per detik ya. Berikut adalah plot hubungan antara konsentrasi A dengan T ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah konsentrasi A, tetapi kita buat dalam bentuk ln konsentrasi A versus T. Maka kita dapatkan garis lurus ya, tetapi miringnya ke bawah ya. Itu adalah kemiringan, itu adalah nilai K ya. Jadi K-nya bernilai negatif ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat reaksi 2A menjadi B. Ini merupakan reaksi order pertama. Di penentuan reaksi order reaksi ini dilakukan melalui percobaan ya. Jadi diketahui reaksi ini merupakan reaksi order pertama dengan konstanta laju 2,8 kali 10⁻²⁴ per detik pada 80 derajat Celcius. Berapa lamakah konsentrasi A berkurang dari 0,88 menjadi 0,14 molar? Jadi dari situ diketahui konsentrasi A 0 atau awal adalah 0,88, konsentrasi A akhir adalah 0,14. Maka kita dapat menghitung ya, melalui persamaan sebelumnya. Kita lihat ln A sama dengan ln A0 dikurang KT. Berarti kita masukkan ke situ. Nah, kita peroleh besarnya T dapat kita hitung. Kemudian berapa konsentrasi A setelah 100 detik ya. Ini berarti A0 nya tetap 0,88 ya. Yang ditanya adalah A nya. Berarti ln A sama dengan seperti tadi, P nya adalah 100 ya. K nya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung berapa nilai A. Berikut adalah contoh soal ya. Perubahan siklopropana menjadi propena dalam fase gas adalah reaksi order pertama dengan konstanta laju 6,7 kali 10⁻⁴ per detik pada 500 derajat Celcius. Untuk menjawab pertanyaan A, kita perlu menuliskan ln A dibagi A0 sama dengan min K dikali T. Dari soal diketahui A0 nya adalah 0,25 molar.
Kemudian konstanta laju diketahui enam koma tujuh kali 10 pangkat min 4 per detik. P-nya adalah 8,8 menit. Ini kita rubah menjadi detik. Kemudian kita masukkan dalam persamaan sebelumnya, berarti ln A per 0,25 minus K dikali T, itu kita peroleh hasilnya adalah minus 0,354. Sehingga kalau kita hitung berarti konsentrasi A adalah 0,18 molar. Jadi kita telah dapat menyelesaikan pertanyaan A. Kemudian kita akan menyelesaikan bersama pertanyaan B. Berapa lama diperlukan agar konsentrasi siklopropana turun dari 0,25 molar menjadi 0,15 molar? Di dalam pertanyaan itu A0-nya adalah 0,25 molar, konsentrasi A-nya adalah 0,15 molar. Dari persamaan di atas kita bisa menuliskan ln 0,15 dibagi 0,25 sama dengan min K-nya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 4 per detik dikali dengan T. Maka kita dapat menghitung berapa besar T. Anda bisa menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan ini. Jadi T sama dengan 7,6 kali 10 pangkat 2 detik. Setelah menyelesaikan pertanyaan B, kemudian pertanyaan C, berapa lama diperlukan untuk mengubah 74% dari bahan awalnya? Dari pertanyaan itu berarti konsentrasi akhir itu dari 100%, kemudian berkurangnya 74%, sehingga konsentrasi A adalah 26%. Jadi 26%, konsentrasi awalnya adalah 100%. Perbandingan konsentrasi akhir dibanding awal adalah 0,26. Nah, ini kita masukkan persamaan sebelumnya, kita rubah. T-nya kita bawa ke sebelah kiri. Jadi T sama dengan 1/K dikali ln kita dapatkan 1/6
0,7 kali 10 pangkat min 4 dikali ln 1/0,26. di 2 dikali 10 pangkat 3 detik. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan C. Kemudian kita akan melihat waktu paruh, ya, waktu paruh atau half time dari suatu reaksi. Waktu paruh adalah atau T setengah adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi awal. Untuk reaksi order pertama, waktu paruh tidak bergantung pada konsentrasi awal karena T setengahnya sama dengan 1/K dikali ln 2 atau T setengah sama dengan 0,693 per K. Ln 2 itu sama dengan 0,693. Contohnya di sini ya. Etana terurai menjadi radikal metil. Merupakan reaksi order pertama dengan harga K sama dengan 5,36 kali 10 pangkat min 4 per detik pada 700 derajat Celcius. Hitunglah waktu paruh. Karena merupakan order pertama berarti T setengahnya sama dengan ln 2 per K atau 0,693 per K. Kita peroleh 1,29 kali 10 pangkat 3 detik. Detik kita rubah menjadi menit, 21,5 menit. Jadi setelah 21,5 menit, maka konsentrasi etana ini turun menjadi setengah daripada konsentrasi awal. Ya, ini penjelasan yang tadi ya. Ya, half reaction setengah atau waktu paruh half time kita bisa gambarkan sebagai berikut ya. Nah, ini adalah ringkasan rangkuman untuk order 0, order 1 dan order 2 ya. Order 0 hukum lajunya demikian, kemudian persamaan konsentrasi waktu dan waktu paruh ya. Ya, ini adalah soal contoh. Kemudian teori tumbukan pada kinetika kimia. Jadi dalam suatu reaksi kimia ya, sebenarnya adalah hasil daripada tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Jadi molekul-molekul saling yang memiliki kecepatan atau energi kinetik ya. Akan tapi persyaratan apabila reaksi ini berlangsung yaitu arah tumbukan itu harus tepat. Kemudian energi kinetik totalnya harus melebihi daripada energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulainya suatu reaksi kimia. Kemudian spesies yang terbentuk ya, oleh molekul-molekul reaktan akibat tumbukan sebelum nantinya membentuk produk disebut dengan keadaan transisi atau kompleks teraktifkan. Keadaan transisi atau kompleks teraktifkan atau zat antara. Dalam keadaan transisi, ikatan yang lama sedang mengalami proses pemutusan dan ikatan yang baru mulai terbentuk. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi tersebut. Jadi kalau energi dari molekul-molekul yang sering bertumbukan itu energi kinetik totalnya itu melampaui energi aktivasi, maka reaksi akan berlangsung. Kita bisa gambarkan ya. Ini adalah energi aktivasi ya, EA jadi activated complex atau kompleks teraktifkan itu adalah zat antaranya ya. Jadi A plus B untuk bisa menghasilkan C plus D, maka energi kinetiknya harus bisa melampaui daripada energi aktivasi. Di sebelah kiri adalah eksotermik, di sebelah kanan endotermik ya. Eksotermik itu karena
energi dari produk itu lebih kecil daripada energi reaktan. Jadi delta H-nya negatif, itu eksotermik. Sedangkan untuk endotermik, energi produk itu lebih besar daripada energi reaktan. Jadi delta H-nya positif. Ini adalah gambar ya. Misalnya ini reaksi antara molekul BrCH3 ketika dia bertumbukan dengan OH- ya. Di sebelah gambar sebelah kiri ya, itu adalah arah reaksinya sudah betul ya. Kemudian di situ ya, mulai ada ikatan antara O dengan C ya. C-nya adalah yang hitam, oksigen itu yang merah ya. Mulai terbentuk ikatan ya. Kemudian ikatan antara C dengan Br mulai melemah ya. Selanjutnya ikatan C dengan O itu semakin kuat. Selanjutnya ikatan Br itu terputus ya. Jadi yang disebut dengan keadaan transisi itu adalah yang tengah. Itu keadaan transisi ya. Diagram energinya dapat dilihat di bawah. Ini adalah soal latihan ya. Untuk membuat diagram energi reaksi O3 ditambah O menghasilkan O2. Kemudian ketergantungan konstanta laju terhadap suhu. Jadi konstanta laju atau K kecil itu bergantung pada suhu. Artinya untuk suhu yang berbeda, harga K-nya juga akan berbeda. Ini merupakan persamaan Arrhenius ya. Persamaan Arrhenius yang dapat kita turunkan kita rubah menjadi persamaan yang di bawah. Ini untuk menghitung berapa nilai energi aktivasi. Ini adalah persamaan Arrhenius ya. Berikut adalah contoh soal. Konstanta laju untuk penguraian asetaldehyde CH3CHO diukur pada 5 suhu yang berbeda. Data ditampilkan pada tabel. Plotkan ln K terhadap seperti dan tentukan energi aktivasi EA dalam kilojoule per mol untuk reaksi ini. Perhatikan bahwa reaksi ini memiliki order 3/2 untuk asetaldehyde, sehingga K memiliki satuan 1/m pangkat setengah detik. Untuk menyelesaikan persamaan ini, karena kita akan memplotkan ln K terhadap seperti, maka kita perlu merubah kita akan memplotkan ln K versus seperti. Dari K kita rubah menjadi ln K, kemudian T kita rubah menjadi seperti, maka kita setelah kita hitung, kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Anda perlu menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan ini. Hasil yang sudah kita peroleh adalah demikian. Dari tabel ini, maka kita akan peroleh kurva
Ini hasil daripada perhitungan kita tadi. Kemudian kita rubah tabel itu menjadi bentuk kurva, ya. Ln K versus seperti. Nah, ini adalah hasil, ya. Ln K versus seperti. Untuk menghitung energi aktivasi, maka kita mengambil dua titik, ya. Dari kurva tersebut kita peroleh garis lurus. Kemiringannya ini adalah selisih antara sumbu Y dibagi dengan sumbu X, jadi delta Y jadi kemiringan sama dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y nya dari gambar itu kita perhatikan, itu min 4 dikurang min 0,45 dibagi delta X nya adalah ini delta X nya sekitar 1,41 kali 10 pangkat min 3. Selisihnya adalah satu koma 41 kali 10 pangkat min 3 dikurang satu koma 24 kali 10 pangkat min 3. Maka kemiringannya min 2,09 dikali 10 pangkat 4 satuan adalah Kelvin, maka kemiringannya adalah ideal persamaan itu kemiringan adalah min energi aktivasi per R sama dengan min 2,09 kali 10 pangkat 4. Dengan demikian kita dapat menghitung berapa energi aktivasi. Jadi energi aktivasi sama dengan konstanta gas dalam
Joule per mol adalah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 2,69 kali 10 pangkat 4. Karena masing-masing negatif, itu negatif menjadi hilang, maka energi aktivasinya adalah, kita hitung, 1,74 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Joule per mol, atau kalau kita tuliskan dalam kilojoule per mol berarti 1,74 dikali 10 pangkat 2 kilojoule ini adalah per mol. Konstanta laju suatu reaksi order pertama adalah 3,46 kali 10 pangkat min 2 per detik pada 298 Kelvin. Berapa konstanta laju pada 350 Kelvin jika energi aktivasi reaksinya adalah 50,2 kJ per mol? Kita bisa menuliskan data-data yang kita peroleh, ya adalah K1 sama dengan 3,46 kali 10 pangkat min 2, T1-nya 298 Kelvin. Yang ditanya adalah K2. Ya. Kita dapat menuliskan persamaan Arrhenius tadi menjadi sebagai berikut. Ln K1 per K2 sama dengan energi aktivasi per R dikali dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali T2. Jadi kita dapatkan harga K2-nya sama dengan 0,702 per detik. Ya. Di dalam menggambarkan reaksi kimia, ya, reaksi kimia ini kinetika reaksi itu juga menggambarkan bagaimana suatu reaksi kimia itu berlangsung, ya, yaitu dalam mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi merupakan urutan tahapan-tahapan elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Di dalam mekanisme reaksi itu ada zat antara, yaitu spesies yang muncul, namun tidak ada dalam reaksi kesetimbangan keseluruhnya. Misalnya, dalam pembentukan NO2 dari NO dan O2. Kita turunkan tahapan elementernya, NO plus NO menghasilkan N2O2. N2O2 merupakan zat antara, di mana zat antara itu tidak ada dalam reaksi kesetimbangan keseluruhan. Zat antara ini akan hilang. Ya. Jadi tahap elementer yang kedua, N2O2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2NO2. N2O2 itu akan hilang, ya. Jadi zat antara adalah spesies yang muncul dalam mekanisme reaksi tapi tidak ada dalam persamaan kesetimbangan. Contohnya N2O2 tadi. Kemudian hubungan antara hukum laju dengan tahap elementer, ya. Reaksi unimolekuler, ya. Itu reaksi yang di mana reaktan adalah hanya satu. Kemudian bimolekuler itu ada dua reaktan. Dua reaktan maksudnya bisa dua reaktan yang berbeda atau dua reaktan yang sama. Jadi kalau menuliskan mekanisme reaksi itu jumlah tahap elementer harus menghasilkan persamaan setara keseluruhan untuk reaksi tersebut. Kemudian tahap penentu laju harus menyatakan hukum laju yang sama dengan yang diperoleh dari percobaan. Nah, di sini tahap penentu laju adalah tahap yang paling lambat dari keseluruhan tahap pembentukan produk. Jadi pangkat dalam hukum laju harus berkorespon dengan koefisien dalam persamaan kesetimbangan. Ini hanya untuk reaksi-reaksi elementer, ya. Nah, misalnya di sini hukum laju untuk reaksi antara NO2 dan CO untuk menghasilkan NO dan CO2 adalah
Hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 kuadrat. Reaksi tersebut diketahui melalui dua tahapan. Ya, tahap pertama adalah NO2 plus NO2 ya, menghasilkan NO plus NO3, NO3 plus CO menghasilkan NO2 plus CO2 ya. NO3 di situ merupakan zat antara. Kalau kita menuliskan persamaan reaksi keseluruhan, persamaan reaksi keseluruhannya kita bisa menuliskan yaitu NO2 plus CO menghasilkan NO plus CO2. Zat antaranya adalah NO3. Kemudian apa pendapat Anda tentang laju relatif pada tahap 1 dan 2? Nah, jadi di sini dari hukum laju ya, karena laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 kuadrat ya, maka hukum laju untuk tahap 1 ya, untuk tahap elementer 1 tahap elementer 1 itu merupakan penentu kecepatan reaksi. Ya, dimana di situ adalah banyaknya NO2 itu dari 2 mol. Jika sama dengan, sedangkan CO itu tidak berperan, konsentrasi CO itu tidak mempengaruhi daripada kecepatan reaksi. Oke, ini adalah soal yang berikutnya adalah soal dua reaksi di bawah ini dianggap sebagai tahap elementer dalam mekanisme untuk reaksi keseluruhan. Anda bisa menuliskan persamaan kesetimbangan keseluruhannya, kemudian B tentukan molekularitas untuk tiap tahapan, dan tuliskan hukum laju untuk tiap tahapan. Mekanisme dengan tahap awal yang lambat ya, misalnya 2NO2 ditambah F2 menghasilkan 2NO2F. Hukum laju eksperimen berdasarkan eksperimen adalah orde pertama untuk masing-masing reaktan. Maka kita bisa menuliskan mekanismenya, karena orde pertama untuk masing-masing reaktan berarti koefisien NO2 dan F2 mesti 1 ya. Jadi NO2 plus F2 menghasilkan NO2 plus F ditambah F. Kemudian yang tahap keduanya harus berlangsung cepat ya. Ya, ini adalah contoh soal ya. Nah, kemudian katalis ya. Katalis adalah zat yang digunakan untuk meningkatkan laju reaksi sampai ikut terpakai dalam reaksi. Katalis bekerja dengan cara mengubah mekanisme. Mekanisme yang baru ini mempunyai energi aktivasi yang rendah. Katalis mempercepat reaksi baik ke arah kiri maupun kanan dan tidak meningkatkan hasil setimbang akhirnya, namun dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang akhir. Ya, di sini peran daripada katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi sebelah kiri adalah tanpa katalis ya. Kemudian sebelah kanan itu dengan adanya katalis, maka energi aktivasi akan berkurang. Kalau energi aktivasinya berkurang, maka harga K-nya akan konstanta kecepatannya akan meningkat. Katalis itu ada dua, katalis heterogen atau katalis homogen ya. Heterogen itu reaktan dengan katalis fasenya berbeda. Kalau homogen itu reaktan katalis dalam satu fasa ya, biasanya fase cair. Ini contoh untuk peran daripada katalis pada proses Haber pembuatan amonia. Katalisnya adalah Fe, Al2O3 dan K2O. Ini adalah enzim. Enzim merupakan katalis alami ya, yang terdapat pada makhluk hidup ya. Peran daripada enzim itu adalah untuk mempercepat metabolisme dalam makhluk hidup. Ini tanpa katalis dan sebelah kanan adanya dengan adanya katalis. Demikianlah untuk
penjelasan mengenai kinetika kimia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.